Halo Bun, salam sehat dan bahagia selalu. Bertemu kembali di kelas kehamilan Ibu RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat. Dengan materi pendidikan kesehatan pada kali ini adalah tentang 10T standar pemeriksaan kehamilan. Yuk kita pastikan ibu hamil mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang berkualitas. Dengan pastikan mendapatkan standar 10T. Apa sih Bun 10T itu dan mengapa penting? Yuk kita lihat penjelasan pada pendidikan kesehatan kali ini. 10T yang pertama yaitu timbang berat badan dan tinggi badan. Pantau kenaikan berat badan sesuai dengan grafik peningkatan menimbang berat badan. Dengan tujuan mendeteksi kemungkinan adanya gangguan pada pertumbuhan janin. Lalu, ukur tinggi badan. Ukur tinggi badan ibu untuk menentukan status gizi dan risiko persalinan. Dan T yang kedua yaitu mengukur tekanan darah. Ada atau tidaknya hipertensi jika tekanan darah lebih dari 140/90 mm/Hg. Lalu tekanan darah yang normal pada ibu hamil adalah 90-120 dengan diastol 60 sampai dengan 80 mm/Hg. Setelah itu, pengukuran lingkar lengan atas atau yang disebut dengan lila. Ini adalah untuk mengetahui status gizi ibu hamil. Deteksi resiko kurang energi kronik jika dikatakan atau didapatkan dengan ukuran lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm dan dapat meningkatkan resiko bayi lahir dengan berat badan lahir rendah atau yang disebut dengan BBLR. Yang keempat, kita ukur tinggi fundus uteri atau tinggi rahim. Gunanya di sini adalah pun untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan pada janin. Apakah pertumbuhan dan perkembangan janin sesuai dengan usia kehamilan atau tidak? Yang kelima yaitu pemeriksaan presentasi janin dan denyut jantung janin. Gunanya yaitu untuk melihat apakah ada kelainan letak janin dan kesejahteraan janin. Apakah letak janin bunda baik-baik saja dan normal dan juga kesejahteraan janin bunda. Lalu T yang keenam yaitu screening status imunisasi tetanus toksoid dan pemberian imunisasi bila diperlukan, di mana imunisasi ini berfungsi yaitu untuk mencegah penyakit tetanus baik pada ibu dan pada janin ibu. T yang ketujuh, beri tablet tambah darah atau TTD. Pemberian tablet zat besi berguna untuk mencegah ibu hamil mengalami anemia defisiensi besi. Selama masa kehamilan, ibu dianjurkan untuk mengkonsumsi minimal 90 tablet zat besi atau tablet tambah darah. Kedelapan, yaitu pemeriksaan laboratorium dan USG. Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan pertama pada awal kehamilan yaitu pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan Hb, glukosa, golongan darah, dan urin, dan penyakit menular seperti HIV, hepatitis, dan sifilis. Pemeriksaan USG adalah digunakan untuk mendeteksi bagaimana kondisi kehamilan dan janin di dalam kandungan. Yang kesembilan yaitu tata laksana atau penanganan kasus. Tata laksana dilakukan apabila ditemukan masalah yang harus segera ditangani dan mendapat tindakan lebih lanjut. Yang ke-10 yaitu temu wicara atau konseling. Temu wicara atau konseling selalu dilakukan pada saat ibu melakukan pemeriksaan kehamilan.
Sebelum pulang, biasanya ibu selalu diberikan KIE atau konseling sesuai dengan kebutuhan atau keluhan yang ibu rasakan pada saat pertemuan. Oke bun, berikut adalah 10 T dalam pemeriksaan kehamilan. Baik, sekarang kita memasuki ke pemeriksaan triple eliminasi pada ibu hamil. Apa sih triple eliminasi itu? Triple eliminasi merupakan program yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk menanggulangi penularan 3 infeksi menular seperti penyakit HIV, sifilis, dan hepatitis B, yaitu dari ibu yang hamil kepada anaknya. So, manfaatnya apa sih? Manfaat dari pemeriksaan triple eliminasi adalah yang pertama, mendeteksi secara dini adanya virus HIV, sifilis, dan hepatitis B kepada ibu hamil. Yang kedua, membantu mencegah risiko penyakit menular. Dan yang ketiga, akan segera mendapatkan penanganan diri. Dan keempat, persalinan yang aman dan sehat. Kapan dilakukan pemeriksaan triple eliminasi? Pemeriksaan triple eliminasi dilakukan sesegera mungkin apabila telah dinyatakan ibu hamil. Apa dampak apabila tidak melakukan pemeriksaan triple eliminasi? Pemeriksaan HIV merupakan penyakit infeksi yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Saat seorang ibu terinfeksi HIV, maka kemungkinan akan mengalami komplikasi seperti kelahiran prematur, gangguan pertumbuhan janin, dan dapat mengakibatkan kematian pada bayi baru lahir. Lalu, untuk pemeriksaan hepatitis B pada saat kehamilan dapat menyebabkan terjadinya ketuban pecah dini dan kematian bayi saat lahir. Lalu dengan pemeriksaan sifilis dapat menyebabkan terjadinya abortus spontan, kematian bayi saat lahir, gangguan pertumbuhan janin, dan kematian janin serta gejala sisa yang serius pada bayi yang lahir dalam keadaan hidup. Oke bun, jadi bagaimana kita Oke bun, jadi mari pastikan kehamilan bunda dan janin bunda agar tetap sehat. Yaitu dengan segera periksakan jika terlambat datang bulan, periksa kehamilan minimal 6 kali selama kehamilan dan minimal 2 kali pemeriksaan oleh dokter pada trimester pertama dan kedua. 1 kali pemeriksaan oleh dokter pada trimester pertama, yaitu usia kehamilan hingga 12 minggu. 2 kali pemeriksaan pada trimester kedua, kehamilan di atas usia kehamilan 12 minggu sampai dengan 24 minggu. 3 kali pemeriksaan pada trimester ketiga, kehamilan di atas 24 minggu sampai dengan 40 minggu. Dengan salah satu di antaranya adalah dilakukan oleh dokter.